Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran interaktif dengan PPT. Nah, kita lihat di sini terdapat dua buah tombol, yaitu tombol untuk memulai dan tombol untuk keluar. Langsung saja kita mulai dengan mengklik tombol mulai. Kita lihat pokok pembahasannya di sini yaitu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Matematika untuk SMK, MK kelas 9 semester 1. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama tombol About Me, kemudian tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Namun, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Mpoginta dengan NIM 4114200084 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, kelas C, semester 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini yaitu ada dua, yaitu persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini terbagi menjadi beberapa submateri lagi, mulai dari pengertian persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, sampai dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, mulai dari dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, di sini kita akan langsung masuk pada yang pertama, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kita lihat di sini bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh berikut. Di sini kita lihat bahwa persamaan yang pertama yaitu X kuadrat kurang 10X ditambah 20 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat karena bentuknya sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat dan hanya terdiri dari satu variabel sesuai dengan definisi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kenapa di sini bukan merupakan persamaan kuadrat, karena di sini terdiri dari dua variabel yaitu bertambah dengan variabel y. Jadi ini bukan merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di sini kita lihat penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu bernilai benar. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, di sini nilai X-nya yang pertama yaitu min 2. Ketika disubstitusikan ke persamaannya menghasilkan 0 sama dengan 0. Yang artinya karena 0 sama dengan 0 berarti dia bernilai benar. Namun ketika disubstitusikan bahwa X-nya 0, maka akan menghasilkan min 2 sama dengan 0. Maka di sini pernyataannya bernilai salah karena min 2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya ketika X-nya 1/2 kita substitusikan menghasilkan 0 sama dengan 0. Di sini pernyataannya bernilai benar karena 0 sama dengan 0. Nah, dari tabel terlihat bahwa X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1/2 ketika disubstitusikan ke persamaan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, sehingga nilai X min 2 atau X 1/2 itu merupakan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita mulai dengan memfaktorkan. Ketika memfaktorkan, terdapat beberapa langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, ubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian, faktorkan persamaan tersebut. Yang terakhir, selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Nah, kita bisa lihat contohnya. Menentukan akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat, itu x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan, yang dimana kita cari angka ketika dikalikan menghasilkan min 4 dan ketika dijumlahkan menghasilkan plus 3. Di sini kita ambil 4 dan min 1. Ketika 4 dikalikan dengan min 1 maka hasilnya min 4. Ketika 4 dijumlahkan dengan min 1 maka hasilnya plus 3. Maka dari itu dapat kita ambil x plus 4 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 4 atau x sama dengan min 1. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0 adalah min 4 atau 1. Selain memfaktorkan, cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat juga bisa dilakukan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam melengkapkan kuadrat sempurna, ada beberapa langkah penyelesaian persamaan kuadrat yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama, ubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian, jadikan koefisien x kuadrat menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan dengan 1/a. Kemudian, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Yang keempat, tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat 1/2 koefisien x, yaitu b per 2a kuadrat. Yang kelima, lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat yang sempurna. Dan yang terakhir, tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat tersebut. Agar kita lebih mudah memahaminya, langsung saja kita lihat contoh dari menetapkan kuadrat sempurna. Di sini contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, cara yang pertama yaitu koefisien x kuadrat dijadikan 1. Kemudian dengan mengalihkan 1/2. 1/2 di sini harusnya 1/a. Karena karena a-nya sama dengan 2, maka kita kalikan dengan 1/2 pada kedua ruas sehingga diperoleh 1/2 dikali persamaannya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 1/2 dikali 0. Nah, sehingga hasilnya di sini menjadi x pangkat 2 ditambah 3/2x dikurang 1 sama dengan 0. Karena 1/2 dikali 0 ya tetap 0. Selanjutnya yaitu kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, cara memindahkannya itu dapat kita lakukan dengan menambahkan 1 di sini agar satunya hilang, kemudian di sini tambahkan 1 pada kedua ruas sehingga hasilnya x pangkat 2 ditambah 3/2x sama dengan 1. Cara selanjutnya yaitu kedua ruas ditambah 1/2 koefisien x pangkat 2, yaitu 1/2 dikali 3/2 pangkat 2, yaitu hasilnya 3/4 pangkat 2, sehingga diperoleh x pangkat 2 ditambah 3/2x ditambah 3/4 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 3/4 pangkat 2. Nah, di sini kita jumlahkan sehingga menghasilkan x plus 3/4 kuadrat sama dengan 25/16. Nah, hasilnya di sini kemudian kita hilangkan kurungnya menjadi x plus 3/4 sama dengan akar 25/16. Nah, ketika kita menghilangkan tanda kuadrat, maka yang di sebelah kanan itu otomatis menjadi dalam bentuk akar. Selanjutnya hasilnya x ditambah 3/4 plus minus 5/4.
Nah, dari X plus 3/4 sama dengan plus minus 5/4, kita dapat temukan akar persamaannya dengan cara X tambah 3/4 sama dengan 5/4 atau X tambah 3/4 sama dengan min 5/4. Nah, kita ubah yang pertama dulu. X tambah 3/4 sama dengan 5/4. Nah, dari sini 3/4 kita pindah ruas ke sebelah kanan dengan cara masing-masing dikurang dengan 3/4. Sehingga X yang pertama hasilnya 2/4, kita sederhanakan hasilnya menjadi 1/2. Nah, X yang kedua kita operasikan. X plus 3/4 sama dengan min 5/4. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara mengurangi 3/4 dengan 3/4, sehingga hasilnya min 5/4 kurang 3/4 yaitu min 8/4. Nah, 8/4 ini adalah hasilnya X adalah 2. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dan min 2. Selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, di sini kita lihat langsung saja kita terapkan pada contoh soalnya. Namun kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumus ABC ini yaitu dapat kita lihat X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, di sini langsung kita akan kerjakan dalam bentuk contoh agar kita lebih paham. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki nilai, kita lihat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapat substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat. Mulai dari B-nya sama dengan min 3, kemudian B-nya itu 3, kemudian di sini karena min B menjadi min 3. 3 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali min 2. Sehingga hasilnya itu X min 3 plus minus 9 plus 16. Nah, di sini hasilnya menjadi min 3 plus minus akar 25/4. Nah, kita ketahui akar 25 itu adalah 5, sehingga X-nya menjadi X sama dengan min 3 plus 5/4 atau X min 3 kurang 5. Nah, dari sini dapat kita operasikan 3 tambah 5 min 3 tambah 5 sama dengan 2/4, sehingga kita dapat sederhanakan menjadi 1/2. Atau di sini min 3 dikurang min 5/4 itu menghasilkan min 8/4, sehingga hasilnya X-nya min 2. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu 1/2 dan min 2. Nah, karena sub-sub materi dari persamaan kuadrat sudah dibahas, maka kita akan langsung kembali untuk membahas materi selanjutnya. Namun di sini dapat kita lihat di sini ada tombol home untuk kembali ke halaman utama atau halaman yang paling pertama. Nah, di sini ada juga tombol untuk kembali ke halaman materi. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita akan kembali ke materi sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas materi pertidaksamaan kuadrat. Nah, pada pertidaksamaan kuadrat juga terbagi menjadi beberapa submateri, mulai dari pengertian pertidaksamaan kuadrat, kemudian penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, dan langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita mulai saja dengan pengertian pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Artinya di sini koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0 itu adalah A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu yaitu yang pertama dapat kita lihat di sini ax kuadrat ditambah bx ditambah c.
yaitu kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0, kemudian besar dari 0, besar sama dengan 0, itu dengan A tidak sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dari koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0 di sini. A-nya ini tidak sama dengan 0. Dan A, B, C adalah bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c kecil 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat tambah bx tambah c kecil 0 bernilai benar. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk x bilangan real berupa interval p kecil x kemudian kecil q, atau kita baca x besar p atau x kecil q. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yaitu yang pertama, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum atau ruas kanan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Yang ketiga, menentukan harga-harga nolnya atau nilai pembuat nol fungsi. Yang keempat, meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan tanda negatif pada setiap interval yang berbentuk. Yang kelima, penyelesaiannya pertidaksamaan ini diperoleh berdasarkan tanda interval pada garis bilangan tersebut. Perlu kita ketahui, jika tanda ketaksamaannya besar atau besar sama dengan, penyelesaiannya pada interval yang bertanda positif. Namun jika tanda ketaksamaannya kecil sama dengan atau kecil, maka penyelesaian pada interval yang bertanda negatif. Nah, kita akan membahas contohnya. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 3x kecil 2. Nah, cara yang pertama, pertidaksamaan diubah menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat ruas kanan 0. Nah, kita lihat dari 2x kuadrat ditambah 3x kecil 2 menjadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 kecil 0. Yang kedua, ruas kiri difaktorkan. Nah, kita lihat dari pemfaktorannya yaitu dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 kecil 0, pemfaktorannya menjadi 2x kurang 1, kemudian x plus 2 kecil 0. Selanjutnya, menentukan harga-harga nolnya. Nah, di sini kita lihat yang pertama 2x kurang 1 sama dengan 0. Karena kita menentukan harga nolnya, di sini kita buat ke dalam bentuk 2x kurang 1 sama dengan 0, sehingga x itu 1/2, atau x plus 2 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min 2. Kemudian cara yang keempat, harga 0 diletakkan pada garis bilangan. Nah, kemudian x-nya yang pertama yaitu 1/2 diletakkan pada garis bilangan, dan x-nya 2 diletakkan pada garis bilangan. Nah, dari sini dapat kita temukan untuk penyelesaiannya berdasarkan tanda. Oleh karena 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2 kecil 0, artinya 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 bernilai negatif, interval yang memenuhi adalah selang yang bertanda negatif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini tandanya positif, di sini tandanya positif, dan di sini negatif. Jadi ini adalah selang atau intervalnya. Jadi penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 3x kecil 2 itu ialah x besar min 2 dan x kecil 1/2. Karena materi selesai dibahas, maka kita bisa langsung kembali ke halaman utama dengan mengklik tombol home. Nah, di sini ada evaluasi yang akan kita kerjakan. Kita klik evaluasi. Nah, pada evaluasi ini kita baca terlebih dahulu petunjuknya. Yang pertama, berdoa sebelum memulai mengerjakan soal, kemudian klik mulai untuk mengerjakan evaluasi, baca soal evaluasi dengan cermat, kemudian pilih jawaban dengan mengklik langsung pada jawaban yang menurut Anda benar. Yang keempat itu klik next untuk soal selanjutnya, dan klik ref untuk kembali ke soal sebelumnya. Dan yang keenam, setelah selesai menjawab, kita akhiri dengan doa. Nah,
kita langsung mulai saja evaluasinya dengan mengklik mulai. Nah, di sini terdiri dari beberapa soal. Nah, soal yang pertama yaitu di bawah ini manakah yang termasuk bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, ketika kita mengklik jawaban, misalnya kita klik, secara otomatis akan muncul salah kalau kita salah dalam memilih jawaban. Akan salah. Nah, ketika kita mengklik jawaban yang benar, maka hasilnya akan seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ketika kita ingin untuk melihat pembahasan, maka kita klik pembahasannya. Untuk pembahasan soal yang pertama yaitu manakah yang termasuk dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita lihat bahwa bentuk persamaan kuadrat itu berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan kita lihat juga, kita mengacu pada definisi bahwa persamaan kuadrat yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari definisi dan bentuk dari persamaan kuadrat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa x kuadrat ditambah 5x kurang 6 sama dengan 0 merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Nah, dari sini pertanyaannya, akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat ditambah 13x kurang 5 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita juga dapat memilih, misalkan kita memilih salah, maka hasilnya juga akan salah. Kemudian ketika kita memilih benar, maka secara otomatis akan muncul pembahasan. Kita klik pembahasan. Dari sini akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 3x kurang 5 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini diselesaikan dengan cara memfaktorkan. 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini diselesaikan dengan cara difaktorkan. Pemfaktorannya menghasilkan 3x kurang 1 dikali 2x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga 3x kurang 1 atau 2x kurang 5. 3x kurang 1 kita cari nilai x nya yaitu sepertiga, atau nilai dari 2x kurang 5 nilai dari 2x sama dengan min 5, kita cari nilai x nya yaitu min 5/2. Nah, di sini sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 5/2, 1/3. Jika kita ingin lanjut ke soal berikutnya, kita klik next. Nah, di sini untuk soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 7 adalah. Nah, di sini kita dapat pilih lagi. Jika kita salah dalam memilih, maka akan muncul otomatis seperti ini. Jadi kita pilih. Nah, ketika kita pilih benar, maka akan muncul secara otomatis pembahasannya. Berikut pembahasannya. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 2x ditambah 1 sama dengan 7 adalah. Nah, di sini x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 7 kita ubah ke dalam bentuk yang tadi, cara untuk melengkapkan fungsi kuadrat, melengkapkan kuadrat sempurnanya. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah dijelaskan sehingga menghasilkan himpunan penyelesaian akar 7 plus 1, min akar 7 plus 1. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini dapat kita melihat jika kita salah, maka hasilnya akan salah. Kita pilih benar, kemudian pembahasannya akan muncul. Dari sini akan muncul pembahasannya seperti yang tadi. Selanjutnya kita klik next ke soal berikutnya. Jika kita ingin kembali ke soal sebelumnya, maka kita akan bisa klik ref. Kita klik next lagi, kemudian di sini kita memilih lagi, kemudian kita ke pembahasan. Setelah kita melihat pembahasannya,
himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 2x kurang 5 besar 0 adalah. Dari sini dapat kita lihat pembahasannya, yaitu bisa tentukan terlebih dahulu grafik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 5. Itu ditentukan dengan cara menentukan titik potong pada sumbu x, yang dimana menghasilkan x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian karena a besar 0 maka parabola membuka ke atas. Selanjutnya karena diinginkan x kuadrat kurang 2x kurang 15 besar 0, maka daerah yang terpenuhi atau daerah yang memenuhi adalah ketika parabola di atas sumbu x. Dari gambar terlihat bahwa nilai x yang memenuhi adalah x kecil 3 atau x besar 5. Selanjutnya ketika kita ingin lebih memperjelas, ingin menonton video pembelajaran, di sini tersedia video pembelajaran untuk memperjelas persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Dapat kita klik untuk melihat video pembelajarannya. Halo semua. Kemudian kita klik Di video kali ini saya play. akan berbagi mengenai bagaimana cara menentukan akar persamaan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat video dari penjelasan dari pertidaksamaan kuadrat. Halo semua, assalamualaikum Kita bisa warahmatullahi play. wabarakatuh. Salam sejahtera. Di episode kali ini, Nah, setelah selesai kita kembali saja. Nah, sekian pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.